ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita, menggerakkan hati kita untuk kembali mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan nikmat yang besar, nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah diumumkan bahwa kita pada malam hari ini dan malam-malam berikutnya sesuai dengan jadwal yang diberikan, kita akan memulai membaca atau mengkaji satu pembahasan risalah. Kalau dikatakan kitab itu untuk sesuatu yang besar, sesuatu yang panjang. Jadi kita baca risalah, sebuah tulisan yang ringkas, tetapi para ulama terkhusus, ulama masa ini memberikan perhatian khusus, memberikan perhatian yang sangat besar terhadap risalah ringkas ini, yaitu Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan pokok di dalam agama. Sebelum kita memulai, saya punya 2, sini kan 40 orang lebih. Saya punya 2 kitab atau buku Usul Ats-Tsalatsah dengan terjemahannya lagi. Jadi saya mau berikan pertanyaan, yang bisa jawab saya kasih hadiah buku. Jadi pertanyaannya main ditunjuk atau angkat tangan siapa yang bisa. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat. Syarat. Sudah punya buku? Belum? Baik. 3 syarat sahnya sholat. Hadap kiblat, istiqbal kiblat. Hah? Masuk waktu. Terus? Bersih dari najis atau taharah di sini khusus bermakna wudu. Adapun kalau bersih dari najis, pakaian atau badan, itu ada letak silap pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama tidak mengatakan syarat. Jelas? Ya. Tapi kalau kita khususkan wudu, itu betul. Paham ya?
Kalau kita katakan toharo, syarat sahnya sholat, toharo di sini bermakna khusus, itu wudu. Adapun bersihnya tempat atau bersihnya kita, badan atau pakaian kita dari najis itu sebagainya mengatakan bukan syarat sahnya sholat, tetapi dia hanya kewajiban sholat. Tetapi pendapat kebanyakan ulama mengatakan syarat sahnya sholat. Tapi tidak mengapa diberi hadiah. Jazakallahu khair. Satu lagi, sebutkan 5 hal yang kita sebutkan pada pertemuan pertama tentang kiat-kiat istiqomah. Sudah punya buku? Belum? Yang duluan ini. 1, apa? Ahsanta. Barakallahu fiik. Berdoa kepada Allah, minta keteguhan. Terus Ahsan. Suhbatus sholihin, berteman dengan orang-orang yang soleh. Terus kemarin kita sebutkan ada berapa? 5. Ahsan. Baru 2. Bukan. Nomornya ini. Nah, kalau dibantu, ini satu pun cuma 1. Kalau bisa ini. Cuma 2 bisa? Ya, yang tadi yang 2 angkat tangan. Berarti tinggal 3. Ya. Iya. 2. Terus membaca kisah orang soleh. Ini semua dalilnya dalam Al-Quran ada ya. Hanya tidak perlu kita sebutkan dalilnya, cukup poinnya saja. Berdoa, membaca kisah orang soleh. Terus yang ketiga, iya, tadabbur Al-Quran. 3, ahsan, dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Terus, masya Allah, suhbatus sholihin. Barakallahu fiik. Kasih dia. Baik. Jadi buku itu ada 2 di situ matan, ada Al-Usul Salasa, ada Qawaidul Arba'. Jadi dengan terjemahannya. Baik, al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kitab yang kita pilih atau pembahasan yang kita pilih, buku yang kita pilih ini buku yang sangat penting atau pembahasan yang sangat penting. Dari judulnya kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini membahas 3 landasan. 3 landasan di dalam beragama. 3 landasan ini adalah pertanyaan 2 malaikat di dalam kubur. Itu marrokum, siapa rohmu? Waman nabiyuk, siapa nabimu? Dan wamadinum, dan apa agamamu? Ini inti dari risalah atau tulisan yang akan kita baca. Hanya diberi judul Usul Salasah, 3 landasan pokok di dalam agama. Itu bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sejauh mana kita mengenal agama Islam. Ini penulis memulai 3 pembahasan ini dengan dalil-dalilnya, sekaligus beliau penulis rahimahullah menyebutkan ada 2 muqaddimah, ada 2 pendahuluan sebelum beliau membahas 3 landasan pokok ini. Itu bagaimana mengenal Allah, bagaimana mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana mengenal agama Islam. Tetapi beliau sebutkan dulu 2 landasan. Dan landasan pertama dan yang kedua ini adalah juga pendahuluan yang pertama dan yang kedua ini, sebelum beliau menjelaskan 3 landasan pokok ini juga adalah perkara yang bisa kita katakan adalah pokok dasar dalam beragama. Dan itu kita akan urai dalam buku ini.
dimaklumi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk memperbaiki akidah orang-orang jahiliyah, merubah apa yang orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin berada di atasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang mengajarkan mereka bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Islam datang, syariat Islam yang indah ini datang menyelisihi agama, kebiasaan orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah. Sampai penulis punya buku Masailul Jahiliyah, perkara-perkara atau pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, menunjukkan bahwa prioritas dakwah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana mereka mengajarkan akidah umat mereka masing-masing. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengutus rasul. Kami telah mengutus pada setiap umat itu ada rasul. Apa dakwah mereka? An i'budullaha wajtanibut taghut, dan agar mereka, umat mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut, segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa perkara akidah perkara penting ya kawan. Perkara penting. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bagaimana kemuliaan yang didapatkan oleh mereka-mereka yang mensucikan hatinya dari akidah-akidah yang kotor. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak keturunan kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Ahli tafsir menjelaskan, salim nasyirk, selamat dari kesyirikan. Jangankan kesyirikan, pada hari kiamat nanti di dalam surga tidak ada hasad, tidak ada kedengkian, semua penyakit-penyakit hati dibersihkan, tidak ada lagi. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah menghadap dengan hati yang bersih, selamat. Dalam ayat yang lain Allah memuji mereka-mereka yang akidahnya benar. Walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka-mereka yang beriman, maknanya apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yalbisu, dan tidak mencampurkan keimanannya, tauhidnya dengan kezaliman. Ketika membaca ayat ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam di depan para sahabatnya, Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Ya Rasulullah, dalam ayat ini Allah berfirman, orang-orang yang bertauhid, beriman kepada Allah dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, mereka mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Kami semua berbuat zalim. Tidak ada yang tidak berbuat zalim ya Rasulullah di antara kami." Berarti tidak ada yang masuk dalam ayat ini. Minimal menzalimi diri sendiri dengan dosa dan maksiat. Berarti kita berbuat zalim semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alam tasma', tidakkah engkau mendengarkan ucapan Luqman Al-Hakim dalam Al-Qur'an? Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim." Ketika Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau berbuat kesyirikan, karena kesyirikan ini adalah kezaliman yang besar." Berarti ayat yang Nabi baca surah Al-An'am dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman adalah kesyirikan. Jadi beliau menafsirkan ayat dengan ayat. Jadi kezaliman dalam ayat itu yang beliau baca adalah kesyirikan. Jadi orang-orang yang bertauhid, beriman kepada Allah dengan keimanan yang bersih, keimanan yang benar,
mereka akan mendapatkan keamanan. Kata Allah, ulaika lahumul amnu, mendapatkan keamanan. Ahli tafsir menjelaskan keamanan di sini al-amnul mutlak, keamanan mutlak. Keamanan mutlak itu aman di dunia dari musibah, mara bahaya, bencana. Aman di alam barzakh, mudah menjawab pertanyaan dari dalam kubur, dilapangkan kuburnya. Terlebih lagi aman di akhirat. Oleh karena itu orang-orang yang beriman, bertauhid, pada hari kiamat disambut di dalam surga dengan para malaikat. Disambut oleh para malaikat. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal uqubad. Sebelum ayat itu Allah menyebutkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid. Keselamatan atas kalian, selamat atas kalian, atas kesabaran kalian, sabarnya kalian di atas tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 pertanyaan ini mungkin sekarang bisa kita jawab. Rabbku Allah dan seterusnya. Tetapi jawaban di alam barzakh disesuaikan dengan sejauh mana dia mengenal Allah. Orang-orang yang tidak pernah sampai di masjid, tidak mengenal Nabi SAW, cukup mengenal Nabi namanya Muhammad. Pas nama bapaknya siapa sudah tidak tahu. Agama tidak kenal agamanya. Allah berfirman, "Yutsabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Kata Allah, orang-orang yang beriman dikokohkan oleh Allah. Perhatikan ya, tafsiran Qatadah rahimahullah. Orang-orang yang beriman dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan qaul tsabit, dengan ucapan yang kuat. Qatadah rahimahullah menafsirkan, ini ahli tafsir. Kalau kita buka buku tafsir hampir sangat banyak ucapan beliau, sebab beliau belajar langsung kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala, penerjemah umat ini. Qatadah rahimahullah, ini seorang tabi'in, muridnya sahabat, menafsirkan ayat ini, orang-orang yang beriman dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan sabit, qaul sabit, ucapan yang kuat. Maknanya apa? Kata Allah, ucapan yang kuat di dunia dan di akhirat. Kata Qatadah rahimahullah, di dunia dikokohkan oleh Allah, yaitu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas jalan yang benar. Di akhirat, karena kata Allah, "Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Akhirah apa di sini? Kata Qatadah rahimahullah, di alam barzakh. Jadi Allah kuatkan dia, yaitu Allah mudahkan dia menjawab pertanyaan 2 malaikat. Itulah qaulul tsabit. Walaupun ada ahli tafsir yang menjelaskan qaulul tsabit di sini adalah la ilaha illallah, semuanya tidak bertentangan. Nah, kita kembalikan ke awal ayat. Siapa yang dimudahkan menjawab pertanyaan? Orang-orang yang beriman. Dan saya kasih kaidah antum ya. Antum baca dalam Al-Qur'an ada penyebutan orang-orang yang beriman, itu orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang berilmu. Itu kaidah. Kalau disebut orang-orang yang beriman, pujian untuk orang-orang yang beriman, innalladzina amanu. Innalladzina amanu. Banyak dalam Al-Qur'an pujian-pujiannya itu adalah orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang berilmu. Itu kaidah itu dari ulama. Jadi pujian untuk orang-orang yang beriman, penyebutan orang-orang yang beriman itu orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bertauhid. Sebab ahlul ilm, ahlul tauhid, itu jelas. Bagaimana dia mentauhidkan Allah tanpa ilmu? Bagaimana dia mau beriman kepada Allah tanpa ilmu? Jadi kembali lagi bahwa belajar terus dan terus belajar. Apalagi perkara akidah, kawan. Tidak boleh kita apalagi usul salasah. Ustaz ini terus di mana-mana, Ustaz usul salasah terus. Kita tidak boleh bosan dengan pelajaran seperti ini. Diulang terus. Diulang. Coba tanya teman kawan-kawan di sini yang ikut majelis-majelis ustaz. Sudah berapa kali? Tapi alhamdulillah ada yang melengket. Butuh diulang terus. Diulang. Ya. Nabi SAW itu mengajari sahabat. Itu akidah
Subhanallah. Tidak ada, bukan sahabat yang Rasulullah ajarkan kami, tidak. Nabi SAW itu sedang duduk saja seperti ini. Ya, habis sholat, lihat bulan di atas. Bulan purnama ini, malam 14. Dan sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Tiba-tiba Nabi melihat bulan purnama di depan para sahabat. Nabi tidak bertanya, sahabat tidak bertanya apa-apa. Nabi langsung mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar, la tudhammuna fi ru'yati. Tiba-tiba Nabi berkata, kalian akan melihat Allah pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan ini. Coba perhatikan. Akidah diajarkan sahabat. Bahwa kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala, ru'yatullah di akhirat. Ini akidah kaum muslimin. Banyak orang-orang yang mengingkari ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, siapa yang mengingkari Allah dilihat pada hari kiamat, diajari kalau dia tidak tahu. Seperti diajari salat kalau dia tidak tahu. Kalau dia mengingkari, kafir. Dia enggak mengingkari Al-Qur'an dan sunnah dan kesepakatan para sahabat. Ini menunjukkan semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak bosan-bosannya beliau mengajarkan para sahabat di atas akidah yang benar. Dan inilah yang membuat sahabat itu kuat dalam menjalani kehidupan mereka, cobaan demi cobaan. Itu kan akidah ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di Mekah kan kita tahu bersama. Ini kan kita bahas di dalam. 10 tahun beliau berdakwah di Mekah, belum ada sholat. 13 tahun beliau di Mekah, 10 tahun pertama belum ada perintah sholat. Nanti di tahun ke-11 baru turun perintah sholat. Apa yang beliau ajarkan kalau begitu? Di Mekah 10 tahun. Beliau kuatkan fondasi. Beliau kuatkan akidah para sahabat. Turun perintah hijrah, sudah kuat. Ditancapkan oleh Nabi SAW, diajarkan mereka. Muawiyah bin Hakam As-Sulami punya budak perempuan, pengembala kambing. Perhatikan ya, budak wanita, budak. Mungkin kalau dianggap orang hina, budak. Dipukul oleh Muawiyah bin Hakam As-Sulami karena berbuat kekeliruan. Melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dipanggil oleh Nabi. Ditanya dengan 2 pertanyaan. Aina Allah? Di mana Allah? Fis sama, di langit. Wa man ana? Siapa saya? Anta Rasulullah. Perhatikan jawabannya. Kita fokus pada jawaban Nabi setelah itu. A'tikha fa innaha mu'minah. A'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia, merdekakan dia, hentikan dia jadi budak. Suruh jadi seperti biasa. Hentikan dia jadi budak. Sekarang jadi orang merdeka. Karena dia wanita yang beriman. Karena dia wanita yang beriman. Di mana Allah? Ini keyakinan, akidah. Dan siapa saya? Seorang Rasul. Meyakini beliau adalah Rasul terakhir, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah. Pertanyaannya akidah. Perhatikan, budak wanita, perempuan. Mungkin kerjanya cuma mengembala, melayani tuannya. Tetapi akidahnya benar. Jangan seperti orang-orang sekarang. Tidak mau meyakini Allah di atas, sembarang jawabannya. Sembarang di hadisnya lemah. Ini saya Muslim. Saya Muslim, kalian mau sholat. Oh ini kata-kata lemah hadisnya. Coba perhatikan. Dan hadis ini mereka tidak bisa kemanakan. Anggap dalil yang lain mereka bisa palingkan, hadis ini jelas. Ibnu Qayyim mengatakan dalil bahwa Allah di atas dalam Al-Quran dan Sunnah itu lebih dari 2000 dalil. Lebih dari 2000 dalil. Terkhusus kita di zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan pemikiran-pemikiran yang betul-betul jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dorongan yang besar untuk kita terus mempelajari akidah. Dan insyaallah taala
Kalau Allah berikan kita umur yang panjang, tempat ini masih kita terus pakai, kita akan baca ini silsilah ini, bersilsilah ini buku. Silsilah itu selesai kitab 1, lanjut lagi ke kitab lainnya. Rencana kitab ini selesai, kita akan masuk ke kitab tauhid. Setelah kitab tauhid kita pindah ke asma wa sifat. Sampai akhir waktu yang Allah tentukan untuk kita. Kita akan baca terus, belajar. Kita sama-sama belajar. Karena dengan membaca seperti ini saya juga belajar. Kembali belajar, dan ada saja yang saya dapatkan ilmu. Baik. Makanya ini sebagai pendahuluan supaya jangan kenapa ini terus kita tidak boleh bosan. Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala itu beliau mungkin semua kenal ya. Insyaallah semua kenal. Beliau ini anggota kibar ulama di negeri Arab. Tempat meminta fatwa masyarakat Saudi Arabia. Beliau itu kadang sekali ke Haram Makki, Haram Madani, Madinah Makkah, ada jadwal sekali. Biasa sebulan sekali mengisi. Yang beliau bahas al-usul salatah. Yang ikut dokter-dokter putih-putih rambutnya. Ini yang beliau bahas, usul salatah. Perhatikan. Mungkin kita bertanya, masa dari Mekah bisa ajak ke usul salatah? Bukan, banyak. Ini usul salatah ini apalan anak kecil di sana. Tetapi ini menunjukkan kepada kita bahwa begitulah nasibul ummah. Orang yang menginginkan kebaikan untuk umat tidak berhenti, terus mengajarkan pembahasan yang seperti ini. Pembahasan akidah. Baik. Dan buku ini atau risalah ini ditulis oleh seorang ulama besar. Beliau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Sengaja di pamflet saya suruh tulis panitia Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Sulaiman itu kakeknya. Sebab biasa kalau orang-orang yang ada riskan kalau ada kata-kata Abdul Wahhabnya. Nanti ini Wahabi lagi. Wahabi lagi. Betul, kita anti Wahabi. Makanya kita kalau ada kalian dengar orang mengatakan seperti tanya, siapa yang kalian maksud Wahabi? Ada Abdul Wahhab bin Rustum. Ini Abdul Wahhab bin Rustum ini radikal, mengkafirkan kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, memerangi pemerintah. Namanya Abdul Wahhab bin Rustum. Kalau ini kalian maksud, kami juga anti Wahabi. Tidak ada Wahabi. Mengikut Abdul Wahhab bin Rustum, Wahabi keras. Tapi beliau ini rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa adkhalallahu fasiha jannati. Beliau ini sampai detik ini pemerintah Arab Saudi merasakan walaupun dikatakan sudah ada mendahului beliau, tapi buah dari dakwah, berkah dari dakwah beliau rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Beliau akidahnya benar, sesuai dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Tetapi sudah sunnatullah seperti itu. Jangankan beliau, Nabi SAW mendapatkan celaan, mendapatkan fitnah demi fitnah, itu biasa. Itu sudah sunnatullah. Bahwa orang yang mengajak kepada kebenaran selalu ada fitnah, selalu ada cobaan yang dia akan dapatkan. Beliau dikatakan membawa agama barulah. Beliau rahimahullah dikatakan merubah agamanya orang lah. Inilah itulah. Tapi itu semua tidak benar. Buku-buku beliau ada. Buku-buku beliau ada sampai pada hari ini. Silakan buka.
Tidak ada satu buku dari beliau rahimahullahu taala yang keluar dari pemahaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak ada. Ada buku yang lebih jelas. Kalau perlu itu nanti kita baca. Aqidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Yang biasa dikenal dengan Risalah ila Ahlil Qasim. Kadang diberi judul Aqidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu beliau sebutkan apa akidahnya. Dari Al-Qur'an dan Sunnah. Makanya bentuk ihtiram, pemuliaan kepada beliau rahimahullahu taala, ya. Cucu-cucunya, keturunan-keturunan beliau rahimahullahu taala itu dihormati sampai sekarang. Nah, makanya kalau ada antum dapatkan ulama ada gelarnya di belakang Alu Syekh, itu keluarga beliau, keturunannya ke bawah. Ya, mufti sekarang, ketua mufti sekarang Syekh Abdul Aziz bin Ibrahim Alu Syekh. Alu artinya keluarga, Syekh maksudnya ini Syekh rahimahullah. Dan subhanallah berkah yang Allah berikan keturunan-keturunan beliau rahimahullah taala rata-rata ulama. Rata-rata ulama dan cucu-cucu beliau rahimahullah rata-rata mensyarah menjelaskan kitab-kitab beliau seperti syarah kitab Tauhid yang terkenal Fathul Majid. Iya, itu cucunya. Bahkan itu ada yang mengatakan termasuk syarah kitab Tauhid, penjelasan kitab Tauhid yang pertama. Dan seterusnya. Jadi beliau rahimahullah taala berada di atas akidah ahli sunnah wal jamaah, berada di atas akidah ya, sesuai dengan pemahaman para sahabat dan ya, beliau ambil ya, dari Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun judulnya ya, itu al-usul, landasannya al-usul itu jamak dari al-aslu. Paham ya? Al-aslu itu bahasa Indonesianya landasan atau pokok. Pohon akarnya dikatakan aslus syajarah. Asalnya pohon. Jangan pikirkan asal ini bahasa Indonesia ya, bukan. Ini kita ke asal bahasa Arab, al-aslu. Ya, kalau bahasa Indonesia kan asal, ini asal-asalan. Asal usul. Itu kan diambil dari bahasa Arab sebenarnya. Memang banyak kosakata kita orang Indonesia itu ambil dari bahasa Arab banyak sekali. Ya, jadi akarnya pohon dikatakan aslunya. Paham maksudnya? Dikatakan aslus syajarati. Asalnya pohon itu akarnya di bawah, dasarnya. Asasnya. Atau dikatakan aslul bina. Aslul bait itu pondasinya rumah. Salasa tiga. Berarti judulnya landasan yang tiga. Iya begitu. Landasan yang tiga. Tiga ini apa? Tadi kita jelaskan. Seorang muslim bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengenal agamanya. Nanti disebutkan dengan dalil-dalilnya. Baik. Yang punya buku, kalau yang tidak punya bisa mungkin diambil di Pak Google. Bisa di-download bisa. Ya, ada yang ada terjemahannya, ada yang Arabnya. Insyaallah panitia mungkin kalau ada dana nanti disiapkan buku. Panitia ini lagi. Baik. Kita mulai membaca. Berkata penulis rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang sudah sering ikut pengajian kita, ini saya sudah sering bahas. Ya. Tidak apa-apa saya ulangi lagi bagi yang baru datang. Ya, mungkin belum pernah dengar. Jadi semua buku-buku para ulama menulis buku itu, entah itu buku fikih atau buku akidah, buku bahasa Arab, buku adab, selalu memulai dengan apa? Selalu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lengkap dengan Ar-Rahmanirrahimnya, itu namanya basmalah.
Paham? Paham maksudnya? Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu namanya basmalah. Kalau tidak ada Ar-Rahman Rahimnya, Bismillah, itu namanya At-Tasmiyah. Ingat, ini ilmu. Kalau ada Bismillahirrahmanirrahim, ada Rahman dan Rahimnya, namanya basmalah. Alhamdulillah dikatakan Sammillah, sebutlah nama Allah. Tasmiyah, Bismillah. Ya Ustaz, kalau ada yang makan Bismillahirrahmanirrahim, ya, bagaimana? Sebagian mengatakan itu tidak disyariatkan. Yang disyariatkan Bismillah. Bismillah. Jelas ya? Tasmiyah, basmalah. Sekarang ini tulisan beliau rahimahullah diawali dengan apa? Basmalah, bukan tasmiyah. Basmalah. Ada Ar-Rahman dan ada Ar-Rahimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sekarang, kenapa para ulama memulai dengan ini? Dengan dua alasan. Pertama, mengikuti Al-Quran. Semua surah dalam Al-Quran diawali dengan basmalah, kecuali satu surah, surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Makanya kalau mau menulis surat, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di bawahnya salam tidak apa-apa, Assalamualaikum. Jelas ya? Alasan pertama karena mengikuti Al-Quran. Oleh karena itu ulama memulai buku-buku mereka dengan basmalah. Alasan kedua karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Kenapa dikatakan sunnah Nabi? Iya, karena Nabi SAW menulis surat dalam Sahih Bukhari, menulis surat kepada Raja Romawi Herakl. Ya. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di bawahnya, ya, min Muhammad bin Abdullah, dari Muhammad bin Abdullah, kemudian isi suratnya masuk kamu ke dalam Islam dan seterusnya dikirimkan. Berarti memulai tulisan kita dengan Bismillah adalah sunnah. Basmalah adalah sunnah. Dalam perjanjian Hudaybiyah, perjanjian damai antara para sahabat dan kaum Quraisy, dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah, Sulh Hudaybiyah, juga dimulai dengan Bismillah Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memerintahkan Ali, "Uktub ya Ali, Bismillahirrahmanirrahim." Bahkan Nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW juga Bismillahirrahmanirrahim. Nabi siapa? Nabi Sulaiman dalam Al-Quran mengirim surat kepada Saba. Dalam surat Saba, ya. Innahu dalam Al-Quran ini, innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Sulaiman, isinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, makanya kalau mau menulis surat, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau SMS itu, apalagi WhatsApp misalnya, dia dianggap berbicara. Kalau berbicara itu Assalamualaikum, ya, bukan Bismillah. Jadi kalau yang WhatsApp yang benar Assalamualaikum. Kenapa? Karena dia dianggap apa? Mukhalamah, berbicara, balas-balasan, ya kan? Gimana kabarnya? Ya, kamu di mana? Ya. Kalau Bismillah terus, Bismillah. Di mana lagi? Bismillah, saya di sini. Bismillah, besok, Bismillah, jadi. Yang benarnya apa? Assalamualaikum. Salamnya jangan diringkas, web. Pelit sekali. Assalamualaikum. Nanti dijawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi kadang kawan-kawan kalau di SMS Assalamualaikum tidak dijawab. Ya. Walaupun jawabnya bukan, tidak harus di situ. Misalnya dibalas SMS, dikirim SMS, dia baca Assalamualaikum, dia jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Sudah terangkat kewajibannya. Ya, tapi kan muncul zon, ya kan? Persangka jelek orang yang mengirim, ini tidak dibalas. Tiba-tiba balasannya, ya, jawaban, tapi tidak ada salamnya. Padahal mungkin dia sudah jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dia balas. Ya. Muncul sangkaan, ya. Tidak ada salahnya dibalas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, baru dikirim.
Jadi ini jawabannya. Kenapa para ulama selalu memulai buku-buku mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena itu mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua tentang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ada 3 masalah di dalam. Ada 3 pembahasan. Pertama, sepakat ulama Islam bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini tidak ada dalam surah At-Taubah. Paham? Tidak ada di awal surah At-Taubah. Ini sepakat. Sepakat para ulama lagi bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dalam surah An-Naml. Maksudnya bagian bagaimana Ustaz? Bagian dalam surah An-Naml. Maksudnya apa? Kalau dibuka surah An-Naml, di dalam surah An-Naml ada Bismillahirrahmanirrahim tadi yang saya baca tentang Sulaiman alaihissalam mengirim surat. Itu dalam Al-Quran kisahnya. Paham ya? Ini 2 kesepakatan. Yang pertama disepakati bahwa dalam surah Taubah tidak ada itu. Di awal surah Taubah tidak ada penulisannya. Ini disepakati. Semua musaf, semua qiraah, mau qiraah Hafs an Asim, qiraah Warsh semuanya. Yang kedua, sepakat lagi apa? Bismillahirrahmanirrahim bagian dalam surah An-Naml. Paham ya? Ini 2 pembahasan disepakati. Pembahasan yang ketiga ini ada perselisihan, ada khilaf, ada silang pendapat. Apa itu? Apakah Bismillahirrahmanirrahim ini bagian dalam atau bagian dari semua surah-surah dalam Al-Quran? Seperti surah Al-Fatihah termasuk Bismillah tadi ya? Termasuk? Apakah termasuk Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Baqarah? Karena semua surah diawali dengan apa? Basmalah kecuali surah At-Taubah. Nah ini basmalah di atas ini apakah dia bagian dari surah itu atau bukan? Paham pembahasannya? Kalau An-Naml disepakati dia bagian dari surah karena dia di tengah. Paham? Dia di tengah surah, di bagian dari ayat. Nah, ini di atas. Semua surah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surah At-Taubah. Kita nampak surah At-Taubah. Tapi surah-surah yang lain ada silang pendapat. Ada yang mengatakan iya, dia bagian dari surah Al-Fatihah. Berarti bagian dari surah Al-Baqarah, bagian dalam surah Ali Imran, bagian dari surah An-Nisa, bagian dari surah Al-Maidah dan seterusnya. Jelas? Pendapat yang kedua ini pendapat yang benar, bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari surah-surah itu tadi, kecuali surah An-Naml. Ini dari bahas. Hanya dia adalah pemisah untuk memisahkan. Dia ayat tersendiri yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memisahkan antara surah yang satu dengan surah yang lainnya. Dalilnya mana Ustaz? Saya sebutkan 2 dalil. Dalil pertama hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Muqbil dan Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatuna ayah." Ada 30 ayat dalam Al-Qur'an. Man qara'aha, siapa yang membaca surah ini, 30 ayat jumlahnya, akan menjadi syafaat untuknya pada hari kiamat. Surah ini adalah surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita buka surah Al-Mulk, ternyata pas berjumlah 30 ayat sebagaimana yang Nabi kabarkan. Titik pendekannya di mana? Kalau dia Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surah Al-Mulk, berarti hitungnya berapa? 31. Jelas? Hadis kedua dalam hadis qudsi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang firman Allah dalam hadis qudsi, ya. Nabi bersabda, Allah berfirman, qasamtus shalah baini wa baina abdi. Saya bagi salat itu antara saya dan hambaku. Ada untuk saya dan ada untuk hambaku, kata Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menjawab apa? Hamidani abdi. Kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab hambaku memujiku. Wa idza qala arrahmanir rahim, Allah menjawab apa? Athna alayya abdi. Hambaku mengulang-ulang pujian untukku. Dan seterusnya. Titik pembahasan kita, titik pendalam kita di mana? Kalau Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surah Al-Fatihah, maka Allah memulai dari mana? Memulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalam hadis itu Allah memulai dengan
ketika Habaq membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti itu awal dalam surah Al-Fatihah. Ini dua yang dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu dia ayat tersendiri. Ayat tersendiri. Tapi ingat, dia bagian dari Al-Qur'an. Dan kalau dibaca surah yang dibaca, surah Baqarah, surah Al-Imran, harus dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dianggap mengkhatamkan Al-Quran. Kalau dia mau mengkhatamkan Al-Quran, setiap ada Bismillahirrahmanirrahim dia lewati. Tidak dianggap mengkhatamkan Al-Quran. Kenapa? Karena dia melewati satu ayat. Dia dianggap ayat Al-Quran. Tapi dia bukan bagian dari surah itu, kecuali surah An-Naml. Dipaham ya? Baik. Sudah ada? Bagaimana? Sudah? Panitia? Sudah ada. Baik. Nanti kita insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam. Semoga ada manfaatnya. Diulangi ya. Saya mau usahakan supaya saya jangan lupa, diingatkan kalau lupa. Setiap pertemuan sebelum masuk saya akan lempar 2-3 pertanyaan, murojaah. Pelajaran yang sudah lewat. Atau tidak usah. Saya khawatir begini nanti takut-takut datang. Oh, ditanya. Supaya ilmu yang kita dengarkan itu masuk. Ya, lengket. Ingat ya? Mudah. Tidak dihukum juga, tidak. Dan suruh berdiri. Cuma murojaah. Baik. Naktabi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.